Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat, hidayah, dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga bisa membuat kegiatan diseminasi CGP Angkatan 10 tahun 2024. Saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur bahwa ada guru berjumlah 3 orang yang sedang mengikuti kegiatan CGP Angkatan 2024, Angkatan 10 tahun 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diseminasi CGP Angkatan 10 tahun 2024 dengan resmi dibuka. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Materi yang terakhir ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah kalau didengar dari suaranya semuanya masih semangat, dan ini dos sampai sudah 2 ya di atas mejanya. Ya, kampung tengah itu aman. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya Anggraini Dwi Pangesti, ya calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bukal. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi ya budaya positif terkait dengan materi segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita explaining dulu ya untuk menghilangkan semangat sejenak. SBK ini melatih atau menguji konsentrasi Bapak Ibu, apakah di materi yang ketiga ini masih bisa konsentrasi untuk mendengarkan materi saya, yang insya Allah tidak lama ya. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk 1 kali ya, kemudian kalau siang 2 kali, kalau malam diam ya. Oke, kita coba ya. Pagi, pagi. Moderator sudah mulai orang ya. Siang, siang, pagi, 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 siang, siang. Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di materi segitiga restitusi ini adalah merupakan materi yang terakhir ya di budaya positif, di mana 5 materi sebelumnya itu sudah dipaparkan oleh Ibu Mirza dan juga Ibu Nizar. Ya, tujuan dari materi segitiga restitusi yaitu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Ya. Kemudian tujuan yang terakhir adalah dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis menerapkan disiplin positif di lingkungannya. Ya, segitiga restitusi ya merupakan atau segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini merupakan implementasi ya harapan kita semua sebagai seorang pendidik dari posisi kontrol seorang manajer yang tadi sudah Bapak Ibu terima materi. Ya, jadi ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Jadi ini berlaku kita terapkan ya langkah-langkah ini ketika kita menghadapi siswa bermasalah. Jadi sebagai ilustrasi Bapak Ibu ya, kita saksikan bersama video contoh penerapan restitusi dalam menyelesaikan kasus di sekolah. Masa aku dikatain Pak Fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku udah dikatain TK di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga marah, tapi ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya mengatakan TK lah, Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak Fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Ini berarti dia salah ya? Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Berarti kamu memilih untuk tetap bertahan dan kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi. Nah, sekarang coba bertanya lagi. Tindakan kamu yang tentang itu, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Oh, dikasih Saya dulu Pak, ya? Jadi keyakinan atas mana yang sesuai dengan keinginan kamu. ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang bersifat hati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang melakukan, Ya saya bisa lebih aktif, mulai dengan diri sendiri. Itu menggambar. Saya bisa jadi lebih sabar dan mengambil resiko. Mau apa saja. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya ada menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan biasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Adakah di sini yang selama ini sudah menerapkan langkah-langkah restitusi seperti apa yang tadi sudah ditayangkan di layar? Ya, Ibu Mirza, bisa mungkin diceritakan pengalamannya? Sebenarnya bukan pengalaman ya Bu Irma. Ya sambil sharing saja. Sebenarnya kalau sepanjang ini sebenarnya tidak pernah ya Bu ya dari awal sampai akhir, karena ini sebagai manajer sangat-sangat menjadi manajer sekali dan posisi kontrol yang paling tertinggi seperti yang sudah disampaikan tadi dari Bu Liza tadi. Mungkin hanya satu poin saja yang dilakukan, jadi tidak berkelanjutan. Seperti itu, seperti menanyakan identitas ya, validitas tadi itu yang pertama itu saja seperti itu. Jadi tidak berkelanjutan sampai ke terakhir itu menanyakan keyakinan seperti itu. Sambil sharing mungkin teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Bu Mirza sudah memberikan menceritakan pengalamannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bercerita terkait dengan mungkin pengalaman dari implementasi restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Ya, mungkin ketiga langkah ini Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, itu tidak mutlak harus dijalankan ketiga-tiganya. Ya, bisa saja satu langkah saja yang digunakan atau dua saja, ya, ketiganya memang lebih baik. Namun itu bisa mengkondisikan dari
besar kecilnya permasalahan yang dialami oleh siswa. Mungkin ada satu orang lagi yang ingin menceritakan pengalaman dalam menghadapi siswa bermasalah. Coba mungkin saya minta kesediaan dari yang belum bersuara, siapa yang ingin? Ya, Ibu Kasma. Ya, Ibu Kasma yang dari tadi kayaknya belum ada ya. Pakai macam-macam. Oh, Pak Alpan. Pak Alpan. Ya, silakan ceritakan ya pengalaman Bapak dalam menghadapi kasus siswa. Iya, boleh baiklah Pak. Seperti apa pengalaman Bapak dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah siswa? Ya, terima kasih. Jadi menurut pengalaman saya, ketika kita menyelesaikan masalah siswa itu, kita cari dulu titik permasalahannya. Nah, kemudian kita tanyakan kepada siswa bentuk permasalahannya. Kalau misalnya kita sudah dapat permasalahannya, kemudian kita berikan solusi kepada siswa tersebut untuk menyelesaikannya. Jadi di sini kita sebagai guru itu bisa membantu untuk menyelesaikannya. Kami itu saja itu ya dari pengalaman saya. Oke, terima kasih. Ya, dari cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Alpan tadi, ternyata Pak Alpan sudah menerapkan segitiga restitusi ya, dengan menanyakan terlebih dahulu ya apa permasalahan yang dilakukan. Kenapa dia sampai berbuat seperti itu, gitu ya? Jadi dia sudah melakukan langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana langkah pertama ini ya itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menganggap bahwa atau kita harus menganggap bahwa setiap permasalahan atau setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa atau orang ya itu adalah ya punya tujuan, seperti tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan di materi sebelumnya ya. Kemudian yang mana nantinya ya masalah itu dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan langkah pertama ini menstabilkan identitas ini, kita berupaya untuk mengiring siswa tersebut ya. Setelah kita mengetahui permasalahannya ya, kita berupaya untuk memahami ya dengan menanya kenapa kamu bisa berbuat seperti ini. Pasti dia punya alasan ya. Setelah dia menceritakan alasannya, otomatis di situ ya secara hati nurani siswa itu kan pasti menyadari bahwa yang dia lakukan itu sudah salah ya. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru yang berada di posisi manajer ya, kita menggeser identitas gagal, kesalahan yang sudah dilakukan si anak ini menjadi identitas sukses ya. Bagaimana supaya dia tetap optimis ya, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab terkait dengan apa kesalahan yang sudah dia lakukan ya. Ya, jangan langsung mengkritik murid kamu ini ya, begitu terus, tidak ada berubah-ubah ya, otomatis dia sudah tertanam, saya ini ya sudahlah seperti ini, berarti saya adalah anak yang nakal. Pasti yang tertanam dalam pikiran anak ketika kita selalu menjudge anak itu nakal ya, selalu menjudge anak itu tidak baik atau hal-hal positif, hal-hal negatif yang selalu kita berikan kepada anak ya, secara tidak langsung anak itu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh gurunya itu memang benar. Ternyata saya bodoh sekali ya, ternyata saya ini nakal, ternyata sehingga dari stimulus-stimulus atau respon yang setiap hari diberikan itu terbawa memancarkan karakter yang tidak baik pula ya. Jadi harapannya ya
itu yang tidak diinginkan dari langkah-langkah restitusi ini. Ya, jadi jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, justru kita harus mendukung, ya, memberikan upaya, ya, dukungan terhadap siswa tersebut agar siswa tersebut masih, ya, dapat tetap optimis terkait dengan apa yang menjadi potensi yang ada dalam dirinya. Ya, sebagai pernyataan, ya, contoh pernyataan-pernyataan yang dapat kita tanyakan, ya, misalnya pada saat kita menghadapi siswa yang bermasalah, mungkin kita bisa menanyakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah, ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak usah khawatir, nah. Kau sering terlambat toh? Kau sering misalnya bangun terlambat. Tidak usah khawatir. Ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Misalnya ada kasus perkelahian misalnya. Ya, jadi kita tidak usah fokus dengan siapa yang salah ini atau siapa yang duluan memukul. Ya, kita tidak usah terlalu fokus dengan kesalahan, tetapi yang kita fokuskan adalah mencari solusi terbaik dari permasalahan anak itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ada anak yang sifatnya itu insecure, ya, ketika dia berbuat salah, kemudian dipanggil, diadili oleh gurunya, ya, dia kadang merasa dirinya itu sudah melakukan hal yang sangat bodoh atau merasa sangat sudah tidak pantas sekali. Nah, itu yang kita tidak inginkan dari karakter anak, ya, karena itu dapat mematahkan atau mengurangi daripada potensi yang ada di dalam diri anak itu sendiri. Ya, lanjut, validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, jadi dalam langkah kedua ini, pada langkah kedua, guru akan bergeser dari stimulus respon, ya, menjadi proaktif. Ya, jadi yang lebih dulu menanyakan. Kemudian dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, ya, akan menjalin hubungan yang lebih akrab lagi. Ya, validasi tindakan yang salah, ya. Dalam langkah kedua ini kita dapat menanyakan, ya, ada pertanyaan ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Jadi bisa kita lihat, ya, anak-anak kita dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang anaknya petani, ada anaknya pedagang, ada, ya, kebanyakan anak petani, ya. Ternyata dari beberapa kasus terlambat, ya, yang pernah saya saya tangani, ya, anak-anak kita itu sebenarnya luar biasa. Ketika terlambat ternyata ditanya, dia harus, ya, memasak dulu di rumah, harus mengantar orang tuanya ke kebun, harus memindahkan sapi dulu ke kebun. Ya, ada juga yang harus, ya, mengantarkan keluarganya, ya, antar jemput adiknya misalnya ke sekolah, sehingga, ya, itu yang menyebabkan siswa-siswa kita ada sering terlambat. Ya, mereka kadang sudah berusaha untuk tidak terlambat, tapi ternyata ada sesuatu hal yang sebenarnya itu penting juga harus dia lakukan. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa anak itu sepenuhnya salah. Dia punya alasan, ya. Kadang dia juga tidak mengerjakan tugas misalnya di kelas, ya. Apa alasannya? Ternyata mungkin dia tidak, ya, mungkin dia kurang sehat, ya. Pernahkah kita menanyakan kita sebagai guru, pernahkah kita menanyakan apa alasannya? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Pernah? Ya, ya, sering, ya, ya. Jadi kita harus menanyakan anak-anak ketika dia
bermasalah ya, baik itu dia di dalam kelas atau di luar kelas ya, kita tanya-tanya, pasti dia punya banyak cerita yang kita tidak ketahui ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya ini tadi seperti contoh ilustrasi yang tadi ya. Mungkin dari kasus tadi mungkin bisa lebih lagi, dia bisa memberontak atau dia bisa memukul temannya dan lain sebagainya ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu ya. Jadi setiap anak ketika dia punya masalah, dia punya perasaan ingin membela dirinya ya, sehingga ya dia punya kekuatan untuk mempertahankan harga dirinya ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana keyakinan inilah sehingga penting sekali kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, seperti di materi pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mirza ya. Diupayakan setiap kelas, setiap mata pelajaran harus membuat keyakinan ya, kesepakatan yang keyakinan ini ya dipercaya bukan hanya sebelah pihak dari pihak guru, tetapi kolaborasi antara guru dan siswa. Dengan keyakinan ya kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ya, tanggung jawab ya pada diri anak maupun guru itu sendiri gitu. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik ya, di dalam diri kita punya motivasi sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku salah divalidasi ya, setelah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya. Seperti dalam menanyakan keyakinan ya, kita bisa menanyakan kepada siswa apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati misalnya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ada yang seperti itu ya. Kamu kalau seperti ini, kamu mau jadi apa? Gitu kan? Ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju ya. Kedua, ya kesediaan orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi bersedia ya, secara sadar dia bersedia untuk berbuat memperbaiki masalah tersebut. Dan yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi solusi yang diberikan itu sinkron ya dengan masalah yang dia alami. Perlu adanya usaha ya, perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kita berikan keyakinan ya, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan, gitu ya. Jadi perlu dideskripsikan waktu ya dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai usaha perbaikan untuk memperbaiki masalah itu. Ya, jadi misalnya kalau tidak berbeda tugas, kira-kira ditanya kapan kira-kira bisa diselesaikan tugasnya, ya, atau kapan kira-kira tidak terlambat lagi seperti itu, ya. Ini ada narasi ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ada narasi. Mungkin saya bacakan dari narasi ini akan ada dua pertanyaan ya, yang nanti terkait dengan langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko dan juga Mario. Jadi narasinya Mario, Pak Joko ya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya, Pak Joko bilang. Kemudian Mario dan Adi, iya Pak, tadi pada jam istirahat kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kena wajah si Bu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko tanya kembali, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat,
gitu ya, sambil kaget gitu kan. Jadi Adi jawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi ya Pak Joko bilang tapi apa? Tapi kami tidak sengaja gitu, disambung lagi sama si Adi ini. Ya, kemudian Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian itu berada dalam masalah sekarang? Ya, Pak Joko ini khawatir karena yang lemparan ini adalah kepala sekolah kan. Mario dan Adi, iya. Pak Joko, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini bisa untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya, pasti seru main-main lempar-lemparan makan kayak gitu. Iya Pak. Kemudian Pak Joko, ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Jadi kan sudah dipantau nih pada lagi main-main itu Pak Joko ternyata memperhatikan kelakuannya Mario dengan si Adi ini. Merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan ternyata merugikan orang lain sehingga sekarang kalian itu dalam masalah. Iya Pak, kata Mario dan Adi. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas ya, dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Jadi ternyata ya Mario dan Adi sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya. Ya, Mario kita harus bersikap baik satu sama lain. Ya, kemudian Adi menyambung lagi menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Hanya gitu. Ya, Pak Joko berkata kalian berdua ikat dengan baik ya keyakinan kelas kita. Kita kembali pada etika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian itu melakukan itu kalian menghormati orang lain atau lingkungan? Ternyata jawab serentak oleh Mario dan Adi tidak. Ya, dia menyadari. Kemudian Pak Joko lagi berkata, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Jadi dikasih pendapat. Jadi masih banyak alternatif menurut Pak Joko ya. Masih banyak aktivitas atau permainan yang menyenangkan ya, tetapi tanpa harus merugikan orang lain, gitu kan? Apalagi bermainnya di kantin, gitu. Pak Joko, Mario dan Adi jawab ya. Pak Joko, enak. Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya di sini Bapak Ibu, ya silahkan kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi tadi? Cinta kasih sayang. Ya, kesenangan ya. Kesenangan ya, karena dia main-main. Ya, jadi ya kesenangan ya. Kemudian apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan dan mencari keyakinan. Di mana letak menstabilkan identitasnya tadi? Kalau terlihat dari narasi yang ada, di mana letak tahapan menstabilkan identitas, kemudian di mana letak validasi tindakan dan mencari keyakinan? Dilihat dari ibu. Menstabilkan identitas itu yang sekarang kalian dalam masalah, berada dalam masalah sekarang begitu. Kalau saya juga baiklah Bapak Guru bukan untuk mencari siapa yang salah. Ya, Bapak di sini bukan identitas ya. Ya, Bukan mencari siapa yang salah. Oke. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, untuk langkah kedua, yang mana? Yang pertama Ya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. merugikan orang lain. Jadi dia validasi tindakan yang salah. Jadi disampaikan ternyata berbuat lempar-lempar sampai mengenai kepala sekolah itu adalah tindakan yang salah dan merugikan orang lain.
Iya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya. Ternyata keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu adalah ya bersikap baik satu sama lain untuk menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri ya. Jadi keyakinan kelas itu yang harus dimunculkan. Oke Bapak Ibu, kesimpulan ya terkait dengan segitiga restitusi ya, langkah-langkahnya ada 3. Jadi pada saat kita menghadapi siswa bermasalah ya, sebaiknya kita harus terapkan restitusi tersebut ya. Dengan menerapkan segitiga restitusi yang lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Jadi diberikan kebebasan ya, dia bisa menemukan permasalahannya secara mandiri dan bisa memecahkan masalahnya. Kita sebagai guru ya, tugas kita adalah memfasilitasi, memberikan penguatan agar menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Ya demikian materi saya pada hari ini terkait dengan segitiga restitusi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi tanya jawab yang disampaikan oleh pemateri kedua sudah saya tutup ya. Sisa 2 pemateri lagi mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat ada yang ingin mau bertanya. Mungkin dari Ibu Selvi, Pak Ika ya. Pada Pak Ika saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya mungkin ke materi segitiga restitusi ya. Jadi sangat baiknya untuk segitiga restitusi ini karena segitiga restitusi ini kan merupakan proses penciptaan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun di sekolah kita ini kan sudah tahu bersama bahwa ada beberapa anak yang mungkin bisa mengubah situasi emosi entah senang atau marah guru ya. Jadi situasi emosi guru-guru itu bisa diombang-ambing, dibilang begitu. Seperti contohnya, apabila ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya dipanggil ke dewan guru, ditanya seperti apa. Tapi dilihat dari jawaban-jawaban mereka, itu pikiran-pikiran mereka itu tidak ada di sini, seperti melayang yang masih ada di rumah atau tidak fokus. Nah kira-kira bagaimana supaya kita bisa menyadarkan mereka ini untuk memperbaiki kesalahan mereka, sedangkan pikiran-pikiran mereka bahkan tidak fokus mendengarkan gurunya sementara bercerita seperti yang disampaikan di video-video tadi ya, cara penanganannya ini walaupun pertanyaan-pertanyaannya berbeda tapi masih mirip. Nah mungkin ada solusi dari ibu terkait hal ini karena mungkin inilah yang menjadi masalah. Jadi biasanya guru sudah emosi duluan ya, karena anaknya sendiri itu pikirannya kemana-mana ya, dia tanya begini jawabannya yang lain. Nah karena kita juga punya spesialis ini ya, spesialis psikologi, jadi mungkin ada masukan bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini terhadap anak-anak yang seperti itu. Terima kasih Pak Indra, pertanyaan yang sangat menantang ya, dan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Dari kasus yang Bapak sudah sampaikan tadi itu memang permasalahan yang utama yang hampir semua guru-guru menghadapi ya, khususnya sekarang ini ya. Jika dikaitkan dengan posisi kontrol 5 posisi kontrol dulu tadi ya, kita diharapkan sebagai seorang pendidik itu adalah berada di posisi manajer ya, yang mana posisi manajer itu sebaiknya harus menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Nah bagaimana dengan siswa yang pada kenyataannya ya, terus terang Pak Indra, ini adalah pertanyaan yang saya
tanyakan pada saat ruang elaborasi, ya. Ruang elaborasi saya menanyakan hal yang sama terkait dengan kasus siswa, karena pada dasarnya teori ini tidak semudah dengan fakta yang ada di lapangan, ya. Namun bagaimana kita sebagai seorang pendidik senantiasa harus berupaya untuk menjadi memberikan contoh yang baik kepada siswa. Jadi mungkin bisa saja setelah kita melakukan validasi identifikasi permasalahan, ya, saya ambil contoh kasus yang pernah saya lakukan, ya, dari satu orang siswa, ya, siswa kelas 10. Jadi saya sudah hampir berulang-ulang kali, bahkan hampir setiap hari saya memanggil siswa tersebut, Pak, kenapa tidak masuk kelas? Jawabannya apa? Malas. Sesimpel itu. Malas mau masuk ke kelas. Ya, tiap hari dia datang, ya, tiap hari dia datang, ya. Awalnya saya kenapa malas? Ya, jadi tidak, Bu, malas. Nah, ini kan pertanyaan atau jawaban yang sangat membingungkan bagi Bapak Ibu, ya. Tetapi saya tidak terus sampai di situ. Dengan raut ekspresi wajah yang seolah-olah menantang kita, ya, itu kira-kira posisi guru yang ketika ditanya siswa kemudian dia mengekspresikan seolah-olah menantang, kemudian menjawab dengan jawaban yang seperti itu, tentunya ada muncul rasa sepertinya ini hati kayak mau, ya, mau marah, ya, tidak bisa diungkapkan, ya. Tapi satu waktu, Pak, Bapak Ibu, ya, satu waktu ternyata, ya, saya panggil lagi itu anak, bahkan saya panggil di ruangan khusus, ya, saya panggil di ruangan khusus, saya tanya, ya, secara pribadi, pelan-pelan saya tanya, sebenarnya ada masalah apa? Jadi pertanyaannya saya rubah lagi, kamu ada masalah apa sebenarnya? Tidak lagi menanyakan kenapa kamu tidak masuk, tidak seperti itu. Jadi saya antar dan bertanya, kamu sebenarnya ada masalah apa? Setahu ibu, kamu tidak seperti ini anaknya, gitu kan? Jadi pelan-pelan saya sentuh perasaannya, saya sentuh hatinya, ya. Ternyata dia belum menjawab, dia sudah menangis. Apa jawabannya si anak? Ibu, saya ada masalah keluarga. Orang tua saya setiap hari berkelahi. Saya bosan di rumah, Bu. Ya, saya lari ke sekolah, tapi saya tidak bersemangat di sekolah. Saya ingin merentaskan pikiran saya. Ya, di awal saya mengancam dia, Pak, Bapak Ibu. Kamu kalau tidak mau masuk begini, ya, itu sudah mau suara, ibu mau undang. Itu jawabannya bukan saja. Ternyata setelah di kesempatan yang lain, penjelasannya dia ternyata menanggung permasalahan yang sangat besar. Dia begitu jenuh, dia butuh wadah, butuh tempat untuk bercerita. Ya, jadi menurut pada saat itu, ya, saya memberikan kesempatan kepada anak ini untuk menceritakan apa sebenarnya yang dia rasakan dan keinginan apa, ya, yang dia inginkan saat itu, ya. Jadi anak ini bercerita, ya, dia merasa di keluarganya tidak ada keharmonisan. Dia selalu berada di posisi yang salah ketika orang tuanya berkelahi, ya. Dia selalu disalahkan. Orang tuanya lebih sensitif akhirnya dia bosan. Dia bahkan ada keinginan untuk pergi dari rumah. Ya. Seperti itu. Nah, apa langkah yang saya lakukan saat itu? Ya, saya memberikan pemahaman kepada anak tersebut, ya,
bahwa dalam keluarga ya saya mengajak anak tersebut ya menjadi penengah bagi orang tuanya. Ya, saya memberikan motivasi kepada anak tersebut ya memposisikan dirinya agar bisa menjadi penengah bagi kedua orang tuanya sehingga orang tuanya bisa sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan ternyata itu tidak baik dan berdampak buruk pada anak tersebut. Ya, nah itu satu kasus. Jadi menurut saya Bapak Ibu, ya setiap anak itu punya permasalahannya sendiri-sendiri. Sehingga mungkin upaya kita selama ini belum maksimal dalam menangani permasalahan. Kita hanya fokus bahwa anak ketika tidak masuk kelas, ya itu salah. Kita tidak mau tahu urusannya dia punya masalah di luar, dia sedang punya masalah putus cinta misalnya. Kita tidak pernah tahu masalah itu. Yang kita tahu sebagai guru yang penting anak itu harus duduk di dalam kelas. Nah mungkin disitulah letak kesalahan kita waktu itu. Jadi perlu kita sadari bahwa kita sebagai guru itu tidak hanya semata-mata mengajar memberikan materi di dalam kelas. Kita butuh juga mendengarkan, ya, menjadi jembatan kepada anak-anak kita, ya, untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Apakah selama ini kita sudah melakukan itu? Ya, jadi jawaban saya untuk Pak Indra, ya. Kita bisa memaksimalkan, bisa lebih dekat lagi, ya. Mungkin dia permasalahan yang berkaitan dengan pelajaran atau di dalam kelas itu ternyata dampak dari permasalahan yang dari luar sekolahnya. Ya mungkin kita bisa menjadi tempat teman curhatnya. Itulah penting kenapa kita harus menjalin hubungan, ya, hubungan antara murid dengan guru, ya, bukan hanya sebatas di dalam kelas. Mungkin untuk sementara itu saja jawaban dari saya. Barangkali ada masukan atau tambahan atau pengalaman dari teman-teman guru lainnya terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menanggapi ya dari Bu Anggi tadi ya. Jadi tentang segitiga restitusi ini sudah disampaikan tadi itu bagaimana tentang ada 3 langkah validasi tadi, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi data tadi itu semuanya itu sebenarnya itu kita ini mau meniru luar negeri sudah. Ya, tadi tentang gerakan pembelajaran menyenangkan itu, gerakan sekolah menyenangkan itu semuanya sudah diterapkan di luar negeri seperti yang kita sudah tahu. Ada negara yang kita akan tiru sistem pendidikannya yaitu Finlandia, yaitu pembelajarannya sangat menyenangkan sekali dan restitusi yang itu tadi itu sudah masuk dalam buku Teaching Life Finland itu sudah dimasukkan di sana semuanya. Jadi harapannya ini di sini jadi ada guru ini juga sebagai tempat ajar konsultasi juga ya dari siswa ya. Jadi ada tambahan ini tentang nanti guru BK nanti perannya bagaimana, ini semuanya jadi ke guru semua, jadinya jadi menurut buahnya bagaimana seperti itu. Jadi kira-kira kita semua ini permasalahan ini apakah harus dibebankan ke guru atau masalah semua dibebankan ke guru tiket atau guru tiket yang mengatasi atau semua itu hanya pada mata pelajaran kita atau semuanya. Padahal semua ini kalau saya baca ya itu semua kan tugasnya guru bimbingan konseling ya. Saya lihat ini di posisi manajer itu semua seperti itu. Kalau menurut Bu Anggi bagaimana? Terima kasih ya pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Firza terkait dengan bertambahnya tanggung jawab guru ya, apalagi di keadaan yang sekarang ya kita begitu banyak diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada murid. Nah semua itu dibebankan kepada guru sehingga menambah
bukan hanya guru PK saja, ternyata guru itu ya harus mampu, harus bisa menjadi Superman, ya, harus bisa jadi Superman ternyata, harus bisa menghadapi semua permasalahan, tantangan, jadi bisa jadi kumpulan ibaratnya ya. Nah, baik, sedikit saya tanggapi dari pertanyaan tersebut. Jadi kalau menurut saya itulah pentingnya namanya kolaborasi dan kerjasama. Jadi pendidikan Bapak Ibu bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang guru saja, tetapi itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua. Nah, di sekolah sendiri ya tidak jarang kita kadang mengundang orang tua sebagai bentuk kolaborasi kita antara sekolah dengan orang tua, dengan harapan bahwa dari kolaborasi tersebut kita bisa menjalin hubungan ya terkait dengan masa depan anak itu sendiri ya. Jadi memang meskipun kenyataannya ya, itulah sebabnya mungkin tadi sempat terjawab juga dari pertanyaan sebelumnya oleh yang sudah dijawab oleh Ibu Nizar ya. Kolaborasi itu penting Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan satu permasalahan pada siswa, ya bagaimana kita bisa melibatkan guru lain atau bahkan kita bisa melibatkan siswa lainnya sebagai rekan sejawatnya, ya, sehingga sekarang kalau di sekolah kita itu ada namanya PR, ya, PR, ya, di mana organisasi itu ya begitu sangat-sangat membantu peran guru dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kita bisa saja bekerja sama dengan teman dekatnya, ya, kita minta bantuan. Jadi dengan kolaborasi atau bekerja sama itu beban kita ya itu tidak kita pikul sendiri seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Ibu Mirza. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pertanyaan sekaligus penutup ya dari teman kita yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan alhamdulillah mungkin dari ketiga pemateri tadi kita sudah mendapatkan berbagai macam ilmu dari materi kesepakatan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga distribusi. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari yang berbahagia ini ya, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar istilah keyakinan kelas? Peraturan. Ya, peraturan. Apalagi? Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Ya, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah membuat peraturan kelas yang kalian terapkan di kelas 11 OTPK. Nah, namun apa perbedaannya dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas kita buat dengan bahasa-bahasan yang memuat bahasa yang atau kata yang lebih positif, dan kita buat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi bukan hanya semata-mata kesepakatannya ibu, tetapi kesepakatan ya antara kalian sebagai murid dan keyakinan ibu sebagai seorang guru, gitu ya. Lalu kita membuat keyakinan kelas yang kita sepakati nanti, ya, ibu minta kepada kalian untuk menuliskan harapan apa sih yang kalian inginkan khususnya terkait dengan pelajaran, ya, pelajaran agribisnis tanaman pangan maupun agribisnis tanaman sayuran. Silakan tuliskan ya apa harapan kalian ya atau apa yang kalian inginkan ya, kelas seperti apa ya, suasana pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan.
kebersihan dan kerapian kelas selama proses pembelajaran. Kemudian menggunakan HP sebagai media pembelajaran, mengembalikan alat dan bahan pembelajaran ke posisi semula. Jadi